datang dan konfirmasi halaman, konfirmasi pendaftaran. Isi form. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengarkan, Bapak Ibu? Jelas, Pak, jelas. Jelas. Terdengar jelas. Baik, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Salam sejahtera. Namo Buddhaya. Alhamdulillah Bapak Ibu, pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangkaian kegiatan, melanjutkan kegiatan yang kemarin. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan workshop, di mana hari ini ada 3 pemateri Bapak Ibu. Yang pertama, pemateri Bapak Dr. Santosa MPD, yang nanti akan diwakilkan oleh pengembangan website pembelajaran menggunakan AI. Kemudian dilanjutkan dengan pemateri selanjutnya atas nama Jovita Rindani SPD MED dengan topik AI untuk penulisan artikel. Dan yang terakhir, pemateri atas nama Dr. Budi Tricahyono Eskom MT dengan topik AI untuk persiapan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, mungkin di sini kita langsung praktek, ada kegiatan praktiknya. Mungkin Bapak Ibu bisa stay di depan laptop atau perangkat device Bapak Ibu, karena pada workshop kali ini kebanyakan kita praktik Bapak Ibu. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Mas Hilmawan yang mewakili Bapak Dr. Eka Budi Santosa untuk menyampaikan materi pengembangan website pembelajaran menggunakan AI. Kepada Mas Hilmawan, saya persilahkan. Terima kasih kepada Pak Reli atas kesempatannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Mas Hilmawan. Oke. Ya, jadi sesuai apa yang kita rencanakan di Pandu Digital TOP 3 hari ini, Bapak Ibu semua nanti mendapatkan sertifikat 32 JP, di mana sertifikat yang kemarin Bapak Ibu dapatkan itu belum tercantum 32 JP. Nah, dengan tugas terbimbing di hari kedua dan hari ketiga ini, Bapak Ibu nanti diharapkan yang dapat menyelesaikan tugas ini mendapatkan sertifikat tambahan atau sebagai lampiran dari sertifikat yang Bapak Ibu dapat di hari pertama, di mana nanti akan ada detail 32 JP ya. Khususnya untuk Bapak Ibu pengajar semua, itu sangat berguna sekali ya. Oke, untuk materi workshop atau tugas workshop yang diberikan oleh Pak Eka, di sini saya mewakili Bapak Dr. Eka Budi, akan menyampaikan workshop bagaimana Bapak Ibu bisa membuat
website menggunakan AI secara mudah. Kemarin kita sudah belajar bahwa AI itu harus bisa kita jadikan teman, gitu ya, bukan kompetitor. Kita jadikan teman, bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi kita, desain-desain kita dalam proses pembelajaran agar lebih baik lagi. Untuk mempermudah itu menggunakan AI. Nah, izinkan saya share screen, nanti ini saya record. Bentar. Oops. Oke. Jadi, bagaimana Bapak Ibu nanti bisa membuat AI, karena tugasnya nanti Bapak Ibu akan membuat website sederhana, tidak perlu full website. Di sini saya akan mengajarkan bagaimana Bapak Ibu membuat website dengan AI. Jadi sekali klik saja, Bapak Ibu bisa langsung membuat website dari tampilan awal hingga akhir, ya. Landing page-nya dalam kata istilah di website, ya. Nah, Bapak Ibu, kita langsung workshop saja, jadi silahkan perhatikan, ya, untuk yang nanti agak mungkin kurang bisa fokus dalam ini, bisa nanti akan kami kirimkan rekamannya. Kami ini kita akan singkat sekali untuk workshopnya, ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semua bisa masuk yang namanya atau cari yang namanya Durable AI di Google. Namanya Durable AI, Durable AI. Nah, silahkan semuanya membuka Durable AI. Nanti ini saya kirimkan saja ke link ke chat, ya. Nah, silahkan semuanya buka tersebut. Kita klik. Kita klik. Nah, ini sudah jelas di situ ditulis bahwa build your website, ya, menggunakan AI. Nah, di sini untuk mengembangkannya memang gratis. Cuma nanti ada beberapa hal yang mungkin kalau misalnya Bapak Ibu mau membuat secara sampai final, itu memang ada komponen-komponen yang harus dibayar. Tapi setidaknya dengan membuat website dari sini, Bapak Ibu bisa mendesain atau diberikan rekomendasi oleh AI ini bagaimana website Bapak Ibu semua itu didesain dengan baik. Kita mulai pertama, setelah Bapak Ibu semuanya buka durable.co ini di link yang saya berikan, itu silakan klik sign in. Di kanan atas ada tombol sign in. Jadi kita daftarkan dulu email kita. Nah, kalau baru masuk itu biasanya sign up dulu. Scroll ke bawah sign up, atau kalau Bapak Ibu sudah menggunakan Google, Google-nya sudah login, silahkan sign in saja dengan Google. Klik bagian sign in with Google. Nah, kita sign in with Google, pilih emailnya yang akan Bapak Ibu gunakan. Ini bebas, ya. Silahkan klik lanjutkan saja. Terus bisa dicentang saja semuanya, ya. Klik lanjutkan. Nah, di tampilan awal nanti Bapak Ibu akan ditampilkan kosongan seperti ini, ya, karena kita belum punya bisnis atau bidang yang kita kembangkan, maka kita langsung saja klik create new business. Nah, ini di allow saja nih, ini nggak apa-apa, ini nggak akan menjadi phishing seperti yang kemarin Mas Alfaki itu menjelaskan, ya. Jadi kita allow saja, ini website yang trusted, ya, atau dapat
percaya, masukkan bisnis, nama bisnisnya atau bidang Bapak Ibu semua. Misalnya di sini saya tulis inspirasi teknologi pendidikan gitu ya, nama bisnisnya. Kemudian industrinya sesuaikan dengan industri yang Bapak Ibu ampu gitu, apa bisnisnya itu di industri apa atau bidangnya. Misalnya pendidikan, inspirasi teknologi pendidikan, kemudian pendidikan misalnya, oh ya, ya nanti Bapak Ibu kalau misalnya saya kecepatan nih ya, silahkan langsung buka mic aja. Di sini saya tidak membatasi untuk membuka mic ya. Ya, jadi ini diisi saja formulirnya sesuai dengan bisnis atau bidang yang Bapak Ibu geluti, termasuk lokasinya. Nah, di sini kenapa tadi kita minta allow Bapak Ibu semua? Itu biar lokasinya kita terdeteksi oleh website ini atau durable ini. Misalnya kita tulis Surakarta ya. Surakarta. Pilih. Surakarta. Kemudian kita pilih websitenya mau menggunakan apa. Website language itu bahasa yang kita gunakan dalam website. Namun website ini memang masih menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Jadi kalau nanti kita mau ubah bahasa Indonesia, kita harus manual. Websitenya itu durable.co. Silahkan sign in dulu dengan menggunakan akun Bapak Ibu semua ya. Biar kita langsung login, tidak perlu kita menggunakan atau mengisi formulir untuk membuat akun. Jadi langsung kita buat saja. Nah, kalau sudah terisi semuanya, dari business name, industri, location, dan website language-nya, kita klik saja create business. Kalau nanti sudah di-create untuk merubah business name, apa masih bisa nih Pak? Masih bisa nanti. Nanti kita bisa masuk ke profile. Thank you. Nah, nanti kalau misalnya, ya, usul kalau boleh minta selintas diulangi dari awal gitu. Jadi karena saya ketinggalan. oh ya. Oke, coba saya buka. Jadi kita pelan-pelan lagi. Silahkan teman-teman klik link yang sudah ada yang saya berikan, durable.co ini atau durable AI. Silahkan klik saja dulu sampai masuk ke halaman websitenya.
ada membuat situs web. Ya, nanti kalau sudah masuk ke sini, kita seperti biasa, seperti kita login ya ke website-website seperti biasanya, kita masuk sign in. Kita login dengan cara klik sign in yang ada di kanan atas. Pak, bisa linknya di-share lagi, Pak. Ya, jadi kalau sudah sampai sini, itu linknya sudah saya kirim lagi. Ini klik sign in with Google saja, karena kita pasti kalau udah di laptop itu biasanya sudah terkoneksi dengan Google. Nanti kita pilih email yang mau kita gunakan. Pilih saja di sini. Terus kita continue. Nah, ini pastikan centang saja semuanya ya. Centang semuanya, kemudian kita klik continue. Nah, ini sudah berhasil masuk ke dalam pengaturan untuk memulai bisnis kita atau membuat website kita. Oh, layangannya beda ya? Sorry, mohon maaf, sepertinya harus diulang lagi ya. Iya, Mbak, betul. Oke. Sudah Durable AI, durable.co, kita sign in. Oh, ini mah nggak ada di sini. Ulang lagi. Kita sign in. Nah, nanti di kanan atas, kalau kita buka dulu sebelah sini ya. Kanan atas ini, kenapa langsung login? Nah, ini di kanan atas ini ada sign in, Bapak Ibu semua tinggal sign in saja. Nah, kemudian langsung saja kita klik sign in with Google. Ya, karena kita biasanya sudah terkoneksi dengan Google akun masing-masing. Kita pilih yang mau digunakan. Continue. Kalau Bapak Ibu semua belum login, silahkan login dulu saja. Nanti Bapak Ibu akan melihat tampilannya seperti ini, hanya kosongan. Karena kita belum menentukan bisnis kita, maka kita harus create new business terlebih dahulu. Nah, ini biarkan kita allow saja agar dia bisa menentukan lokasi kita ini di mana. Ini biasanya untuk masalah marketing dan sebagainya ya. Agar bisa dijangkau oleh sekitar, kita allow saja. Kemudian bisnis name kita isi dengan judul atau produk kita gitu ya, atau merek kita atau instansi kita, silakan. Misalnya saya tulis di sini inspirasi teknologi pendidikan. Kemudian untuk industrinya kita pilih education. Kita cari education ya, jadi kita memang pakai bahasa Inggris Bapak Ibu. Education. Kemudian lokasinya kita spesifikkan lagi saja. Surakarta misalnya, nanti pilih yang seperti ini ya, Surakarta City, sesuaikan dengan lokasi Bapak Ibu.
Dan untuk language-nya atau bahasa dari websitenya kita pilih saja English ya, karena di Indonesia ini belum ada. Nah, untuk kita mengubah menjadi bahasa Indonesia, kita harus atur di websitenya ketika websitenya sudah selesai. Jadi kita edit. Nah, jadi pilih English, nanti create business. Ya, namanya terserah saja, sesuai bisnisnya masing-masing. Oke, ditunggu, ini juga masih loading saya. Ya, masih loading. Mungkin selama masih loading ada yang mau ditanyakan. Oke. Nah, tadi ada yang bertanya, kalau misalnya kita sudah menambahkan bisnis name kita, ternyata bisnis name kita ini itu mau diganti namanya. Nah, coba kita klik manage saja ya teman-teman di bagian kiri atas nih ya, seperti kita sedang mengedit profile Facebook kita. Kita klik profile kita, klik manage ya. Izin tanya Pak, Ya, website language, gimana? Yes. website language nggak bisa diganti Indonesia ya? Nggak bisa. Untuk sementara kita gunakan bahasa Inggris dulu, nanti konten kita Oke. isi bahasa Indonesia nggak apa-apa. Oke, siap. Makasih Pak. Ye. Ini memang ternyata di sini belum bisa kita edit ya. Kalau misalnya mau diganti, ini create bisnis lagi. Kita buat bisnis yang baru, gitu. Nah, kalau udah sampai sini, Bapak Ibu semua tinggal klik website di samping kiri. Di bawah home ada website ya. Sini saya coret nih ya. Karena kita mau membuat website. Kita klik website. Klik website. Kalau sudah sampai sini, klik generate website. Ya, di sini dulu, kemudian kita ke sini. Nah, di sini tertulis ya, create a website in 30 second, atau kita membuat website hanya butuh waktu 30 detik. Kita klik generate website. Nah, tunggu saja. Sekitar 30 detik, maka websitenya Bapak Ibu semua akan langsung didesain oleh Durable AI ini. Masih proses, Pak. Ya, emang cukup lama ya, sekitar ya paling cepat 30 menit. Boleh Pak, mau bisnis makanan, transportasi bebas. Ya, yang penting kita akan belajar membuat website menggunakan AI ini. Oke, jadi tadi masuk ke website di bagian home, atau saya tampilkan ini ya, apakah terlihat? Ini saya pakai akun kedua ya, yang belum. Nah, di sini yang tadi terlewat atau ketinggalan, kita klik website dulu di bagian bawah home. Kemudian kita klik generate website ini. Nanti sekali klik, Bapak Ibu semua langsung bisa dibuatkan website.
masih agak lama. Ini juga masih tergantung internet ya. Pak, izin tanya Pak. Ya, boleh. Tadi kita sempat ngisi untuk education. Terus kalau tiba-tiba ingin kita ganti dengan transportasi, bisa tidak lagi balik untuk perbaikan? Nah, itu tadi ternyata kita tidak bisa mengedit ya bisnisnya yang sudah jadi kita create bisnis dulu, Pak. Siap, Ya, siap. jadi di sini kita create bisnis baru. Nah, ini agak lama ya sekarang. Izin tanya Pak Hermawan. Boleh. Yang pertama, aslinya persyaratan bandwidth internetnya berapa dan spek untuk PC atau laptop digunakan agar lancar berapa angkatannya gitu. Nah, sebenarnya tidak ada batasannya sih. Di sini juga saya sudah menggunakan laptop lama sebenarnya, laptop sekitar 5 tahun lalu. Nah, ini memang untuk kecepatan internet ini tergantung untuk generate ininya, Pak. Kalau tadi memang saya coba itu agak cepat ya, mungkin karena ini sudah jam-jam waktu kerja, jadi banyak yang menggunakan, jadi agak lama ini. Atau saya coba dulu di sini ya, di mana yang lebih cepat. Kalau ini tersimpan media simpannya di virtual pun yang kita pakai atau nyimpannya di mana, Pak? Nanti ini nyimpannya akan di sini, di websitenya sendiri. Oh gitu nih, siap. Terus. Silahkan di generate atau nanti saya mau buka yang sudah jadi saja ya Pak ya. Masih loading. Masih loading ya. Memang tergantung koneksi internet nih Bapak Ibu semua. Ya, sebenarnya saya sudah membuat di sini ya. Akun saya yang utama. Nah, nanti kalau sudah agak lama. Nanti kalau sudah Nah, kalau sudah dia tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu ya. Ini masalahnya memang generate-nya ternyata agak cukup lama. Karena banyak yang lagi pakai internet nih ya. Nah, ini sudah kalau Bapak Ibu lihat ini sudah dibuatkan desainnya, tapi memang masih sedikit mentah atau berantakan ya. Terlalu simpel gitu ya, seperti judulnya di sini, terus ada apa ini tagline-nya. Nah, di sini ada gambar hingga ada service-service-nya. Sudah ada galeri. Dan sampai ke bagian footer atau kakinya. Ya, ini terlalu agak lama ya.
Nah, nanti mungkin misalnya waktunya habis, nanti kami akan berikan rekaman saja biar Bapak Ibu semua bisa mengerjakan setelah pemaparan materi ini ya. Mungkin saya lanjut aja. Nah, untuk mengeditnya ini simple. Kalau Bapak Ibu biasa menggunakan Canva, ini seperti Canva ya. Jadi kita tinggal masuk ini, tapi sedikit berbeda lah. Tinggal klik apa yang mau Bapak Ibu edit. Klik dulu, nanti di bagian kanan dia akan muncul pengaturan atau settingnya. Nah, kita tinggal ganti saja, isi aja apa yang ada. Misalnya tingkatkan kualitas pendidikan. Ya, menyimak dulu saja. Nanti tugas yang lainnya takutnya belum bisa disampaikan, malah waktunya habis ya. Nah, ini silahkan diedit saja. Nah, di sini ada tagline-nya. Ini meningkatkan kualitas pendidikan dengan metode dan teknologi terbaik. Nah, jadi kita editnya di sini untuk penggunaan bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Termasuk misalnya Bapak Ibu mau mengganti gambar ini. Nah, kita klik dulu kalau mau diganti gambarnya. Kita cari saja replace ya, atau Bapak Ibu bisa regenerating atau mencoba dengan AI nanti dicarikan gambar-gambar lainnya. Atau Bapak Ibu mau mencarinya di Google, itu bisa klik replace di sini ya. Nanti silahkan cari saja gambar yang sesuai. Nah, ini sudah disediakan oleh Durable. Kita bisa pilih, terus kita klik insert. Nah, ini gambarnya sudah ganti. Nah, ini teks-teks ini bisa Bapak Ibu semua ganti dengan materi atau bisnis, misalnya mau berjualan ya, sesuai dengan bisnisnya Bapak Ibu semua. Caranya tinggal diklik saja konten yang mau kita ubah, kemudian diedit di bagian setting ini. Untuk bagian template ya, fiturnya berarti mengikuti Durable-nya ya Pak. Kalau misalkan kita untuk menambahkan fitur-fitur yang lain gimana? Kalau untuk menambahkan fitur-fitur yang lain, di sini ada add section ya. Di setiap section ini sebenarnya ada section. Bapak Ibu lihat di sini ada section, diklik saja. Diklik, nanti pilihannya tinggal dicoba saja. Misalnya mau banner ya. Kalau di atas banner itu tampilan seperti ini atau tampilan pembuka. Atau banner carousel itu nanti dia seperti website-website yang gambarnya itu bisa berganti-ganti atau tulisannya bisa berganti-ganti, digeser-geser seperti itu. Service dan lain sebagainya. Misalnya kita pilih yang carousel ini ya. Yang carousel. Nanti dia akan mencoba untuk menyesuaikan dulu. Memang perlu internet yang cukup lancar ya. Nah, tinggal diedit saja, misalnya seperti yang ada teks di sini, tinggal kita edit sesuai materi atau bisnis yang Bapak Ibu buat. Kalau tentang gambar, Pak Fir?
Kalau gambar ya tadi tinggal diklik saja Dari ya. PC kita namanya. Kalau dari PC kita kita klik gambar dulu yang mau kita ganti. Kita replace, Oh, replace. Oke, kita siap. replace. Nah, di sini ada pilihan upload. Oh iya, siap. Maaf Pak, kalau sudah generate tapi lalu kembali lagi ke kosong. Kembali lagi ke kosong berarti kita harus ulang lagi. Karena Ini mungkin berkali-kali sudah iya. 3 kali. Iya. Iya. Itu Karena ada kesalahan apa Pak mungkin tanya. iya, yang pertama tadi masalah internet ya, pastinya masalah internet. Itu gitu. karena dia terlalu lama, dia dikembalikan, dilempar agar kita mengulang lagi begitu. Oh. Lalu Atau alamat mungkin ini itu ya? ya apa alamat juga pengaruh karena kami kan sebetulnya kelurahannya bukan Kertajaya, tapi waktu itu langsung keluar Kertajaya begitu. Oh, nah, enggak berpengaruh. Enggak masalah ya? Enggak berpengaruh. Ya. Karena mungkin kan kita juga ini memang agak berat, kita juga sedang membuka Zoom ya. Nah, jadi ya gitu. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu tidak melakukan Zoom itu bisa lebih cepat lagi. Gitu. Nah, seperti ini nih, sudah selesai generate-nya untuk tambah section. Nah, nanti tinggal kita klik ya data yang mau kita edit. Nah, kalau mau diganti stylenya ya ada kontennya juga bisa kita edit. Tinggal Bapak Ibu coba saja. Nah, nanti kalau sudah ya, saya agak cepat aja mungkin. Bapak Ibu lihat di kanan atas itu tinggal kita save. Nanti dia akan menyimpan website kita. Nah, kita akan menyimpan settingan. Jadi ini udah di save tampilan terakhir kita. Kalau mau bisa dilihat, nah ini masalahnya Bapak Ibu ya. Masalahnya di sini untuk mempublish atau karena dia menjual hosting sebenarnya. Nah, kita publish memang ternyata di sini masih berbayar. Untuk tugasnya Bapak Ibu, itu simpel saja. Kita sudah mengirimkan di grup link untuk pengumpulan tugas. Tugas untuk website ini cukup Bapak Ibu screenshot saja hasil dari apa yang Bapak Ibu buat. Misalnya di screenshot bagian depannya atau konten terbaiknya Bapak Ibu semua. Misalnya di bagian banner awalnya kita screenshot ya, kita screenshot seperti ini. Nanti yang dikirimkan hanya foto hasil dari yang Bapak Ibu kerjakan. Satu minion, mohon maaf. Ada porno itu. Nah, di sini di Google Form ini yang sudah saya Pak Budi kirimkan tadi ya di grup. Silahkan Bapak Ibu isi dengan email yang didaftarkan sesuai dengan Pandu Digital dan namanya yang sesuai ya, yang sama, biar nanti bisa sinkron antara sertifikat kemarin dan sekarang. Nah, ini pengumpulan hari Jumat. Bapak Ibu tinggal klik saja tambahkan file, kemudian upload screenshot tadi. Ya, tinggal geser. Ya, jadi memang tugas ini cukup mudah. Bapak Ibu tinggal screenshot saja. Nah, sebagai bukti kalau Bapak Ibu telah mencoba setidaknya, gitu ya. Kalau yang masih loading, Pak? Ya, ditunggu saja ya, Pak.
Pak, kalau hasil screenshotnya via handphone bisa nggak, Pak? Boleh via handphone juga boleh. Ya, yang penting hasil screenshot di mana Bapak Ibu semua sudah mencoba membuat website menggunakan AI. Nanti tugas-tugasnya untuk tugas yang lain bisa Bapak Ibu tambahkan saja ini ya. Ini kami sediakan untuk maksimal 5 file, mengirim 5 file. Begitu Untuk ya, Pak. Izin pengumpulannya bertanya, berapa lama, Pak. Pak? Izin bertanya, Pak. Ya, Tadi itu kan di tahap awal saya memilihnya masih asal, jadi pemilihan industri itu saya pilih art. Misal mau saya ganti fashion seperti itu, apakah bisa, Pak? Caranya bagaimana, nggih? bisa. Itu nanti di bagian awal ini, ketika sudah masuk tampilan seperti ini, Ibu tinggal create bisnis lagi. Klik bagian bisnisnya Ibu di sini, klik create bisnis. Begitu, Ibu. Tadi siapa lagi mau bertanya? Mohon maaf, terpotong. Untuk pengumpulan tugas. Tapi ada keterangan ini, Pak, kalau diklik yang upgrade itu upgrade your account. Jadi yang disuruh bayar itu. Oh ya, pakai saja Atau dulu ganti email. ya ganti email sih sebenarnya. Karena kalau Oh, sayang sekali ya. Yang penting ini sebenarnya workshop ini untuk mencoba Bapak Ibu tuh explore media-media atau teknologi di website yang bisa kita manfaatkan untuk membantu Bapak Ibu mempermudah dalam mengembangkan website itu saja. Izin, Pak. Waktu pengumpulannya kapan, Pak? Soalnya kan begini, kita di Indonesia Timur, Pak. Udah mau masuk Ya. lewat Jumat. Untuk pengumpulannya tadi diumumkan ya. Setahu saya itu hari Sabtu ya. Minggu. Untuk kedua tugas hari Minggu. Untuk tugas hari ini dan hari besok kita kumpulkan secara bersamaan terakhir hari Minggu. Oke, baik, Pak. Soalnya kalau di Indonesia Timur sebentar lagi masuk sholat Jumat, Pak. Ya, nanti akan kami kirimkan ya untuk rekamannya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Begitu. Ya, baik, Pak. Terima Untuk kasih. tugasnya, silahkan kalau sudah di screenshot saja hasil dari pekerjaan Bapak Ibu yang setelah mencoba membuat website menggunakan AI. Nah, di sini mungkin saya akan mengarahkan lagi ke moderator ya. Mohon maaf untuk kekurangannya, mungkin banyak sekali kekurangannya ini masalah internet dan mungkin penjelasan saya terlalu cepat. Nanti kami akan kirimkan rekamannya dan mudah-mudahan dengan workshop ini Bapak Ibu semua bisa mengeksplor teknologi-teknologi sehingga bisa mempermudah Bapak Ibu dalam pengerjaan suatu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Pak Reli. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seminar kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hilmawan telah menyampaikan materi dengan topik pengembangan website pembelajaran menggunakan AI. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk pengumpulan tugas kami informasikan batas pengumpulan hari Minggu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau waktu Indonesia Tengah dan Timur selang 2 jam. Selang 1 jam waktu Indonesia Tengah, 2 jam waktu Indonesia Timur. Jadi batas pengumpulan tugas hari Minggu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk sesi materi kedua. Itu akan disampaikan oleh Ibu Jovita Didani, SPD MED, dengan topik AI untuk penulisan artikel. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Jovita. Baik, terima kasih banyak Pak Reli atas waktunya. Jadi di sesi kali ini saya juga akan coba untuk memberikan materi yang sama, cukup singkat juga, tentang AI atau pemanfaatan AI dalam penulisan, gitu Bapak dan Ibu. Saya izin share screen terlebih dahulu. Kalau misalnya nanti ada kendala teknis seperti misalnya suara saya kurang jelas atau terlalu cepat atau koneksinya tiba-tiba berhenti, Bapak Ibu boleh silahkan seperti Mas Hilmawan tadi sesinya
santai saja, monggo open mic-nya ya untuk mengingatkan. Atau terlalu cepat juga boleh. Nah, baik. Nah, untuk pemanfaatan AI dalam penulisan kali, sebenarnya kalau untuk konteks saya itu dimanfaatkan sebagai salah satu kewajiban dosen, yaitu membuat publikasi gitu, Bapak dan Ibu. Jadi kita sebagai dosen itu memiliki kewajiban untuk meneliti dan mempublikasikannya. Nah, kalau untuk konteks Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang sama juga, memiliki kewajiban untuk publikasi artikel jurnal atau proceeding atau seminar, bisa menggunakan nanti AI yang akan saya share ini. Atau mungkin Bapak dan Ibu sekalian yang tidak memiliki kewajiban untuk publikasi, bisa juga memanfaatkan websitenya ini nanti untuk mencari data-data atau mencari literatur gitu, Bapak dan Ibu, dari sumber terpercaya seperti artikel jurnal atau dari proceeding-proceeding yang sudah memang terbit atau sudah publish gitu di dunia maya. Nah, ini saya akan coba langsung share. Jadi nama dari AI-nya yang akan dimanfaatkan ini adalah Sciencebase atau Typeset. Di sini bisa di-klik. Ya, Sciencebase seperti ini. Terus bisa pilih ini, karena dia domainnya sudah pindah ke sini, ke typeset.io. Nanti diklik. Saya kopikan juga sini. Ya, sudah. Nanti kalau sudah diklik linknya atau dari Google tadi websitenya, nanti akan muncul tampilannya seperti ini, Bapak dan Ibu. Nah, hal yang pertama harus dilakukan adalah kalau belum pernah punya akun, jadi sign up dulu. Di sini nanti akan ada pilihan untuk register menggunakan Google. Gitu. Jadi kurang lebih sama seperti yang sudah di-share Mas Hilmawan tadi ya, cara sign up-nya sama persis bisa menggunakan Google account yang sudah terhubung gitu di browsernya. Di sini saya tinggal klik ini. Nanti pilih Google account-nya mana yang mau dipakai. Dan langsung masuk. Seperti ini. Pelan-pelan Bu, bisa diulangi. Oh iya, boleh. Boleh Pak. Jadi kalau misalnya klik typeset.io ini, dari Google dulu ya. Di sini kita bisa klik typeset, boleh. Atau tadi Sciencebase gini juga boleh. Bebas pilih yang mana, sama aja. Terus diklik. Nanti muncul linknya ini. Atau tadi yang sudah saya kirimkan ke kolom chat ya, Bapak dan Ibu. Lalu pas klik di sini, karena ini saya sudah terhubung, jadi saya logout dulu. Jadi saya sign up dulu nih. Nah, ini udah terlogout. Jadi tampilannya Bapak dan Ibu sekalian akan seperti ini nanti. Ada pilihan login, ada pilihan sign up. Klik yang sign up. Kalau sudah, nanti akan muncul seperti ini, Bapak dan Ibu. Bawah tulis sign up for free itu akan ada tulisan continue ke Google account kalian. Itu diklik. Atau misalnya mau masuk juga boleh sih. Klik nama, emailnya apa, passwordnya gitu boleh. Cuman supaya lebih gampang dan cepat pakai yang ini aja. Jadi diklik di sini. Lalu nanti ada tampilan pilih akun Google-nya, mau yang mana. Di ini saya yang klik, saya pilih Google akun saya yang ini. Setelah diklik, langsung muncul terhubung seperti ini. Sampai sini dulu. Apakah ada yang terkendala?
Bu, izin Bu, Ya. di tempat kami sudah masuk waktu sholat Jumat, Bu. Oh Saya ya, mau, nggak apa-apa. ya, Nggak apa-apa. Boleh ya, nanti akan di-share recordingnya juga. ya baik. Makasih banyak, Bu. Iya, sama-sama. Nah, sudah masuk ya semuanya, berhasil ya. Kalau sudah, nanti bisa langsung di sini. Jadi kuncinya, kalau mungkin ada Bapak dan Ibu yang sudah menggunakan ChatGPT ya. Jadi kan kita pada dasarnya bisa menanyakan apa saja ke ChatGPT. Dan nanti ChatGPT akan menyediakan jawabannya sesuai dengan pengetahuan ChatGPT yang mana pengetahuannya juga cukup terbatas. Dan untuk kita menulis artikel atau menulis ilmiah, itu kita sayangnya tidak bisa mengandalkan tulisan saja, tapi kita juga butuh sumber yang terpercaya. Oleh karena itu, kita pakai website Sciencebase ini atau Typeset ini. Jadi, kalau di ChatGPT kita menanyakan sesuatu, ChatGPT akan menunjukkan jawabannya. Kalau untuk si typeset.io ini, dia akan memunculkan jawabannya beserta sumbernya. Kita bisa menanyakan menggunakan bahasa Inggris bisa, menggunakan bahasa Indonesia juga bisa, cuman hasilnya akan lebih akurat jika bertanya dalam bahasa Inggris. Coba kita type aja di sini apa yang kira-kira mau kita cari tahu. Misalnya apa manfaat dari augmented reality misalnya. Di sini juga dia akan merekomendasikan pertanyaan-pertanyaan yang sejenis yang kita juga bisa pilih, oh iya, maksud saya misalnya saya ingin tanyakan bagaimana sebenarnya augmented reality itu meningkatkan engagement. Ini kalau ini ngomongin customer gitu ya. Tapi bisa juga, oh saya ingin mencari tahu dari segi cognitive benefit gitu. Dia akan coba untuk merekomendasikan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan yang sudah kita ajukan di sini. Cuman karena saya ingin datanya lebih umum, saya akan type ini aja. Lalu kalau sudah, seperti biasa, seperti menggunakan Google atau ChatGPT, langsung klik Enter. Ini masih loading, kita tunggu. Oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini pada Ibu. Bisa Di bagian diulang, Bu? paling atas, ya? Bisa diulang. Agak Boleh, terlambat. Pak. Oke. Ya. Kalau mana, Pak? Ini Jangan sampai terlalu baru cepat, masuk Bu. itu. Ya, dari memasukkan keywordnya tadi. Oh, memasukkan keyword ya? Sebelumnya, Bu. Jadi baru masuk di lamanya. Baru masuk dikirim di grup aja linknya, Pak. Bu. Iya. Ada di chat ya, Pak. Di chat ada link ke ininya, typeset.io ini. Saya klik lagi di sini. Masalahnya yang lain pakai handphone. Nah, itu sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah saya kirim. Typeset.io itu boleh diklik. Lalu nanti klik sign up. Ini saya coba out dulu. Nah, kalau linknya itu sudah diklik, nanti akan muncul seperti ini, Bapak dan Ibu. Nanti klik sign up. Sini. Boleh saya tunggu. Sudah ketemu sign up-nya? Bapak tadi yang bertanya? Tidak bisa diganti, Kak Jovita. Iya. Untuk bahasa, apakah bisa diganti ke bahasa Indonesia ya? Setahu saya ini bisa bahasa Indonesia untuk pertanyaannya. Tapi kalau websitenya saya belum pernah coba, Ibu, untuk bahasa Indonesia. Tapi kalau untuk misalnya kita ingin mengajukan pertanyaan dalam bahasa Indonesia, itu bisa di sini. Misalnya, kita tunggu teman yang belum bisa login dulu ya, Bu. Siap, siap. Klik sign up, G, Bapak. Lalu bisa
pilih yang Google akun di sini. Di bawah tulisan Send Space, di bawah tulisan Sign up for free. Ini diklik. Kalau sudah, nanti masuk ke akun Google yang dipilih yang ingin digunakan untuk sign up. Sudah. Kalau sudah nanti tampilannya sama seperti awal tadi, cuman sudah login gitu. Sampai di sini, Bapak dan Ibu ada pertanyaan dulu. Untuk sign in-nya gitu. Aman? Aman ya. Nah, saya ulangi Aman. lagi di sini. Siap. Saya ulangi lagi di sini untuk pertanyaannya. Jadi seperti kalau kita mau bertanya ke ChatGPT atau seperti kita ingin bertanya ke Google misalnya, apa manfaat? Tadi kan saya sudah coba pakai bahasa Inggris ya. Ini saya coba untuk pakai bahasa Indonesia. Nah, ini. Ketik di sini saja di kolom bawah literatur review ini gitu, Bapak dan Ibu. Nih, ini saya pakai bahasa Indonesia, tadi sudah coba bahasa Inggris. Kalau sudah mengetikkan kalimat pertanyaannya, nanti tuh dia akan memunculkan ini, tip gitu. Atau rekomendasi pertanyaan yang menurut website ini berhubungan dengan pertanyaan yang kita ajukan begitu. Saya mengetikkan apa manfaat augmented reality, dia coba merekomendasikan pertanyaan ini nih Bapak dan Ibu. What are the potential benefits of using augmented reality education? Lalu ini juga how does augmented reality impact consumer gitu. Jadi Kalau menurut Pak, bebas milih salah satunya aja. mau milih boleh Pak. Kalau mau, saya mau tetap tanya ini kok apa manfaat Bahasa Inggris. augmented reality gitu. Oh. Gak apa-apa. Jadi tidak harus memilih. Gitu. Kalau memilih, misalnya mau memilih, berarti saya klik ini nih Pak. Ini, nanti dia muncul. Tapi kalau misalnya saya tidak mau memilih, misalnya kita lagi mau mencoba bertanya dalam bahasa Indonesia gitu ya Pak. Saya back dulu. Apa manfaat? Semua tetap bahasa Inggris. Nih, kalau saya nggak mau memilih pertanyaan rekomendasinya, saya bisa langsung tetap stay di sini dan langsung enter. Gitu. Jadi nanti pertanyaannya muncul di atas sini Pak, yang sudah kita ajukan. Apa manfaat augmented reality? Gitu. Sampai sini dulu, sebelum ke bawah. Ya. Sampai sini, apa ada pertanyaan dulu? Lanjut, Bu. Oke. Dalam bahasa Inggris ya, Pak? Dalam bahasa Inggris ya? Ya. Ya, Langsung pertanyaan. diterjemahkan Oh, sesuai iya, pertanyaannya. Enggak, Pak. Dia memunculkannya dalam bahasa Inggris, tapi dia bisa memahami kemauan kita untuk instruksi dalam bahasa Indonesia gitu, Pak. Jadi misalnya ini kan saya bertanya dalam bahasa Indonesia, dia menjawabnya dalam bahasa Inggris, tapi kita tetap bisa, misalnya saya mau mempublikasikan atau menulis dalam bahasa Indonesia kok, bisa berarti menggunakan fitur translate, Google Translate, atau misalnya ChatGPT gitu. Oh, Tapi tetap sesuai gitu, Pak. kelihatannya Mbak Iya, Jovita Pak. kelihatannya di atas itu ada Inggris bisa dirubah ke Indonesia, Mbak. Saya barusan bisa itu. Yang ini ya, Nah, Pak? iya fiturnya bisa dirubah ke Indonesia. Oh iya, betul. Nah, coba kita lihat ya Pak, masihnya enggak. Soalnya kata teman saya yang menggunakan bahasa Indonesia, katanya itu jawabannya lebih akurat kalau bertanya dalam bahasa Inggris dan jawabannya bahasa Inggris gitu. Mungkin itu juga ada hubungannya dengan referensinya, gitu, Pak. Jadi kalau misalnya memang di referensi-referensinya adalah sumber-sumbernya bahasa Indonesia, itu dia memiliki keakuratan yang tinggi. Tapi kalau misalnya
oh ini topik yang kita tanyakan itu masih jarang yang bahas bahasa Indonesia. Terus nanti sumber-sumbernya di sini semuanya berbahasa Inggris, terus kita tanyakannya dengan bahasa Indonesia dan menggunakan ininya dengan bahasa Indonesia, tingkat keakuratannya otomatis akan berkurang gitu sih. Jadi tergantung konteks kita menanyakan apa, ketersediaan dari sumber-sumbernya juga seperti apa gitu. Bu, saya coba beda sedikit dengan pertanyaannya di situ. Saya ngambil ini education. Gak apa-apa kah? Nggak apa-apa Pak, bebas Pak. Sama kayak yang tugas Mas Hilmawan tadi, itu kan juga boleh di custom ya, sesuai kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian. Bu Jovita mohon izin bertanya. Iya. Ini kan kita disediakan dengan fasilitas seperti ini, terus nanti kita akan menggunakan. Nah ini nanti untuk mengatasi atau menghindari plagiarismenya semacam apa? Ya betul Pak. Ini Ada grup, Pak. sampai sini dulu ya Pak. Sampai sini dulu kan kita baru dapat data mentahnya nih Pak istilahnya. Yeah. Kita tidak bisa serta-merta percaya begitu saja tentu. Jadi keunggulannya adalah yang kita bisa manfaatkan di sini. Setelah kita bertanya, dia kan akan memberikan rangkuman jawaban kurang lebih di paragraf ini nih ya. Nah, di sini kalau Bapak dan Ibu lihat, boleh saya nih di paragrafnya itu ada yang biru-biru ini Pak. Nih. Ada angka dalam kurung dan ada. Nah, tugas kita sebagai manusia adalah cross check apakah benar. Misalnya ini dia mengatakan bahwa kalimat ini itu sumbernya dari sini. Gitu, Pak. Kita Kak masih makan nih. Ya, makannya nanti dong. Makannya nanti dulu. Ya. Yo, singgah kesek no makannya. Ya. Oh, di sini belum membuat kesepakatan kelas kok ya. Nah, itu Bu, di-mute dulu, Bu, di-mute. Hostnya mana hostnya? Sambil ngajar itu, matikan dulu. ya, terima kasih. Ya, saya terusan minta tolong host. Jadi, tadi sampai di sini. Kalau kita klik biru-birunya ini, Bapak Ibu, kita bisa langsung diarahkan ke sini. Ke artikel atau sumber yang menurut dia mengatakan kalimat tersebut, gitu, Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita klik, misalnya saya ulangi gini. Ini biru-birunya bisa diklik. Saya klik di sini. Nah, ini. Langsung muncul ke halaman baru yang mengarahkan kita ke papernya, atau artikelnya, atau sumbernya, apapun itu, gitu. Pada Ibu. Sampai sini dulu. sumbernya bisa di-download, Mbak. Ada yang bisa. Jadi kalau ini kita lihat Ibu. Ini, paragraf ini kan sumbernya dari sini. Nih. Dari paper-paper di bawah ini. Kita bisa memfilter di sini. Misalnya, oh yang open access aja yang bisa kita baca saja. Oh, yang ada PDF-nya saja. Itu boleh. Bentar saya agak pelan-pelan dulu. Baru ke cara. Sudah, kalau misalnya sudah terfilter, kita bisa klik PDF-nya ini, Bu. Ini muncul.
Begitu. Kalau di sini, oh ini berarti gitu ya, Bu. Kadang-kadang yang saya lakukan, misalnya, oh kurang, kayak misalnya tadi, oh ini nggak bisa di-download PDF. Jadi saya ya tetap googling, tapi yang penting saya sudah tahu judulnya, saya ingin menargetkan jurnal ini, saya tetap googling di sini. Ini di luar aplikasinya, gitu, Bapak dan Ibu. Tips-tips saja. Saya tetap googling judulnya, lalu di sini ketemu, oh ini. Maaf, mohon tanya. Oh ada PDF-nya. Nggih, Bu. Ya. Jadi bisa di-download. Kadang memang tidak ada di Sciencebase atau di typesetnya gitu, Bu. Jadi kita harus keluar dulu, tapi kita at least sudah tahu ini judulnya, kita cari, kita download dari luar. Oke, monggo, Bu. Selamat siang. Mohon tanya, ini berarti ini tujuannya untuk membuat website kita lebih terlihat berbobot begitu ya. Jadi tujuannya ini kan mencari literatur untuk membuat website kita lebih informatif, edukatif, begitu? Iya, Bu. Kalau untuk dalam konteks saya sebagai dosen, saya membuat ini untuk menerbitkan artikel jurnal. Gitu. Oh, artikel jurnal. Jadi butuh sumber-sumber ini. Kan kadang kita saat ingin menerbitkan tidak hanya jurnal tapi tulisan apapun, kita tahu mau ngomong apa tapi sumbernya dari mana, begitu kan, Bu? Oh ya, jadi ini mencari literatur ini. Betul, betul. Oh ya. Tapi yang Ibu katakan barusan juga betul juga, bisa jadi dalam website kita kan kita menerbitkan artikel, gitu Ibu, atau misalnya mungkin Bapak dan Ibu di sini ada yang memang profesinya sebagai penulis artikel website, artikel berita gitu, itu membutuhkan sumber untuk datanya, itu juga bisa dimanfaatkan. Karena memang sumbernya semua ini adalah artikel-artikel penelitian gitu. Beda dengan Google nih. Kalau Google kan kita ketik pertanyaan, dia menjawab berdasarkan semua informasi yang ada di Google. Belum tentu informasinya itu valid. Nah, kalau di sini dia sumbernya memang dari artikel. Dari riset. Oke, dari riset, betul sekali. Makasih. Oke, sami-sami. Lalu di sini sampai di sini ada pertanyaan dulu buat ada Ibu, mungkin ada yang ketinggalan sebelum saya lanjut. Sudah aman, G. Jadi tadi tugasnya kita sebagai penulis adalah meng-cross-check apakah benar tulisan ini atau artikel ini setelah kita klik dan kita baca, apakah benar dia mengatakan kalimat ini, karena terutama untuk topik-topik yang memang belum banyak dibahas di luar sana, topik-topik yang masih baru, itu kadang-kadang dia juga kurang tepat gitu memberikan sumbernya. Misalnya di sini saya tuh sebenarnya ingin mencari bahwa manfaat dari ini, augmented reality itu bisa meningkatkan motivasi siswa gitu. Sebenarnya saya ingin mencari itu. Saya bisa ketik di sini, augmented reality. Lalu setelah muncul jurnalnya di sini, saya harus cek lagi apa benar penelitian ini mengatakan demikian. Jangan-jangan typeset atau Sciencebase ini sebenarnya hanya menyimpulkan dari tulisan yang mana kesimpulannya itu kurang tepat gitu. Kadang itu terjadi gitu, Bapak dan Ibu, untuk topik-topik yang memang belum banyak dibahas gitu. Jadi sumbernya terbatas sekali. Itu sampai di sini gitu. Tugasnya meng-cross-check setelah mendapatkan
insight atau rangkuman di sini. Lalu yang selanjutnya, bagian juga yang menurut saya sangat berguna untuk penulis adalah di bagian bawah ini. Jadi di sini dimunculkan artikel-artikel yang berhubungan dengan topik atau dengan pertanyaan kita. Nah, kalau Bapak dan Ibu lihat di sini, ini adalah papernya atau judulnya dari artikel sumbernya di sebelah kiri ini, baris ini. Lalu di sebelah kanan ini ada rangkumannya. Nah, yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan fitur dari typeset ini adalah kita juga bisa menambahkan kolom lain. Misalnya, oh saya ingin tahu kesimpulannya kok, ditambah berarti di sini. Jadi di sini ada tombol plus. Jadi mulai dari awal nih. Jadi di atas list paper ini ada add kolom. Tombol add kolomnya itu bisa diklik. Kalau sudah diklik, boleh dilihat mau kolom apa lagi yang ditambahkan dari masing-masing riset itu. Bebas. Mau menambahkan kolom sendiri juga, oh nggak ada nih yang saya mau dari list ini. Boleh. Sampai di sini dulu. Nanti baru saya klik. Misalnya saya ingin menambahkan kolom ini. Oh, finding atau temuannya apa? Boleh tinggal langsung diklik di bagian ini. Ada tombol plus ini. Diklik. Nah, nanti dia langsung otomatis ada di sebelah sini. Twing, tambah satu kolom. Gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat, ini nanti bertambah kolomnya di sebelah kanan. Dari satu artikel ini bisa terlihat, oh insight-nya apa yang berhubungan dengan pertanyaan kita. Jadi di artikel ini dikatakan bahwa augmented reality itu bisa meningkatkan motivasi kok, memang. Itu kan tadi pertanyaan kita di sini. Lalu di sebelah kanan ada konklusinya atau kesimpulannya. Lalu baru ke kanan lagi tadi ada kolom yang kita barusan tambahkan gitu Bapak dan Ibu. Yaitu finding. Oh, ternyata ditemukan di penelitian ini bahwa skor motivasi dari sekolah menengah di kelas yang dikontrol adalah 85,99. Jadi apa saja nanti dia list. Kadang-kadang juga misalnya kita butuh tahu tentang metodenya, karena kita sedang mencari metode sesuai, bisa klik di sini. Metode. Klik. Nah, muncul metodenya. Tapi lagi-lagi kita tetap harus scroll dan mencari tahu. Gitu. Begitu, Bapak dan Ibu. Nah, nanti produknya adalah sesuai kebutuhan dari Bapak dan Ibu semua. Misalnya ingin menulis jurnal, ya berarti ini di copy, di translate, di parafrase. Bahkan dari Science Space ini juga memiliki fitur parafrase, tapi saya kurang menyarankan karena kalau di parafrasenya AI lagi biasanya tetap ketahuan Bapak dan Ibu. Jadi kita tetap harus menggunakan pengetahuan kita untuk memparafrase gitu, kurang lebih sedikit-sedikit gitu kalimat seperti itu. Nanti tugasnya Bapak dan Ibu untuk hari Minggu tersebut dikumpulkan di hari maksimal itu adalah berupa PDF yang sudah berisi suatu topik
gitu, Bapak dan Ibu. Jadi misalnya seperti ini saya, augmented reality meningkatkan motivasi siswa, di copy aja langsung di sini, di Word gitu, lalu di convert ke PDF, begitu Bapak dan Ibu. Jadi saya tahu at least Bapak dan Ibu sudah mencoba, itu aja. Baik. Ada pertanyaan mungkin? Sebelum saya kembalikan ke MC. Hanya di copy paste di Word aja nggih, Bu? Tidak Betul, perlu betul Pak. diparaphrase ya? Nggak usah Pak, nggak. Tugasnya gimana, Bu? Tugasnya nanti di copy ke Word, terus di convert ke PDF, dikirimkan bersama tugas-tugas yang lain, guys. Yang di copy yang tadi ya, Yang yang paragrafnya. paragrafnya itu. Ya, oke. Topiknya bebas ya? Bebas, Pak. Bebas. Yang penting, oh ini ada sumbernya gitu, berarti dia sudah mencoba typeset. Oke, siap. Ada lagi sebelum saya kembalikan ke MC? Pak Kastomo. Pak Kastomo yang menghadap sana, Mas. Depannya Ibu itu. Oke. Tadi siapa? Ya Mbak, saya Mbak, izin. Oke. Berarti tadi kan Mbak, setelah kita masuk dari Sky to Space, lalu kita masukkan pertanyaan kita, muncullah dari di insight yang tadi, bla 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 bla. Setelah itu kita copy dari yang si paragraf tadi, kita copy ke Word, lalu hasil dari Word itu kita convert ke PDF. Betul. Begitu ya Mbak? Betul. Oke, makasih Mbak. Iya. Ya, bikin Bu lagi Bu, no. Boleh saran nggak? Iya. Kenapa Ini Pak. kenapa nggak di screenshot saja itu di? Oh boleh Pak. Nah, kan Screenshot lebih juga. enak. Berarti kan menunjukkan kalau kita sudah mengunjungi. Iya, boleh. Nggak apa-apa. Sama kok, Pak. Lebih simpel juga, nggak usah kopas-kopas terlalu lama. Iya, boleh. Terima kasih. Iya. Setuju itu saya. Ya, Iya. Membuka betul. Ya, sambung-sambung gimana tadi kabelnya? Ada lagi? Izin Mbak, jadi nanti tugasnya itu seperti tangkapan layar yang Mbak share sekarang ya. Jadi seperti ini aja kan? Oke, ya terima Nanti kasih. dua-duanya diterima kok. Mau bentuk PDF atau PS diterima kok. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Ye. Nah, saya sedikit aja Mbak, Pak Panitia juga sekalian. Kira-kira mana baiknya kita Mbak untuk aplikasinya atau implementasinya kita menggunakan handphone atau kita gunakan laptop. Kayak ini kan contoh materinya Mbak, kita mau cari yang warna biru angkanya di laptop, di handphonenya kan agak ini kita ya, agak kesulitan mencari. Iya, kalau dari bagaimana, saya, kalau misalnya memang ada laptop, pakai laptop aja Pak. Jadi zoom-nya di laptop, terus ininya yang dicoba diimplementasikan itu prakteknya di laptop. Iya, di laptop. Sebaiknya saat ini untuk mempermudah Bapak dan Ibu sambil menonton dan praktek memang pakai laptop. Kalau memang ada laptop, pakai laptop Pak. Tapi kalau misalnya mungkin ada rekan-rekan yang, oh laptop saya sedang rusak atau sedang tidak bisa dipakai, ya pakai HP pun bisa. Siap Pak. Ye. Maaf, satu pertanyaan. Apakah artikel harus dalam bahasa Indonesia atau boleh Bebas, tetap Bu. Bebas. Bebas ya? Ye, ya. Terima kasih. Sami-sami. Ada lagi? Oke, siap. Kalau begitu, waktu dan tempat saya kembalikan lagi ke MC, kepada Bapak Reli. Silakan. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Mbak Jovita, Ridani. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sesi terakhir terkait dengan AI untuk persiapan pembelajaran yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Budi Tri Cahyono, Eskom MP. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Dr. Reli atas kesempatan dan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Semoga kita hari ini masih diberikan kesehatan dan semua dalam posisi siap untuk melakukan tugas-tugasnya. Ternyata AI itu tidak sewah yang kita apa yang kita pikirkan, Bapak Ibu ya. Ya ini adalah AI itu untuk membantu kita dalam proses pembelajaran kita supaya kita tuh lebih dipermudah gitu loh. Nah, sekarang saat ini saya akan masuk terkait dengan pembelajaran AI untuk persiapan pembelajaran, Pak ya. Nah, saya yakin semua peserta yang ada di Zoom meeting ini sekitar kalau saya lihat 300 orang ya, hampir 300 kurang satu, pasti sudah pernah membuat PowerPoint. Sudah membuat tugas-tugas, sudah membuat sebuah materi pembelajaran, ini apalagi pendidik ya, bisa guru, dosen, dan seterusnya, membuat materi yang mungkin kadang-kadang ada time limitnya, wah besok saya harus ngajar, atau mungkin 1 jam lagi saya harus ngajar, aduh, membuat materinya gimana, dan seterusnya. Nah, di sini adalah kita akan membuat beberapa materi itu menggunakan AI. Semua pasti sudah kenal namanya Canva. Saya tidak akan mengajarkan Canva, Ibu, karena seorang pendidik guru saat ini ketika laporan di PMM, di platform Merdeka Mengajar, itu pasti menggunakan Canva. Nah, sehingga itu sudah saya tidak memberikan pengajaran itu. Tapi di sini saya akan mengajarkan terkait sebentar. Saya share screen dulu. Biar enak. Ya, jadi saya akan mengajarkan di sini terkait dengan pembelajaran AI menggunakan webpic.com. Ya, webpic.com itu untuk bagaimana kita membuat dengan mudah. 1 menit, Bu ya. 1 menit selesai dengan mudah. Tidak berlama-lama kita karena waktu kita sangat terbatas. Kalau bisa nanti sebelum jam 11.00 sudah selesai, Bu ya, karena ini untuk Bapak Ibu yang di Indonesia Timur, Bapak Ibu Indonesia Tengah sudah Jumatan semua. Karena bagi Bapak-Bapak kan wajib, Bu ya, karena Muslim. Sehingga kami juga akan menghentikan mungkin sebelum jam 11. Dan ini dari materi 2 tadi, Pak Himawan dan Bu Jovita tadi, ini yang paling mudah karena Bapak Ibu sudah pernah melaksanakan semuanya. Oke, saya kembali ke materi lagi. Saya akan presentasikan di sini, Bapak Ibu. Share screen. Ya ini. Saya kembali ke Google ya, ke Mbah Google kalau orang Jawa bilang. Jadi di sini kita bisa melihat semua kegiatan-kegiatan kita dan apa yang akan kita buat. Nah, di sini akan saya klikkan ya, kalau saya bilang AI presentation. Oh, ini sudah ada. Ya, AI presentation. Banyak di sini Bapak Ibu. Kita mau pilih apapun di sini bisa. Ya ini. Oke, saya pilih yang AI presentation free, yang paling gratis. Ya. Oh. Wah, kok nggak ada ya? Saya lihat dulu. Langsung aja lah. Saya ketikkan di sini Webpic presentation. Nah, ini ya Bapak Ibu. Ya, jadi kita menggunakan mana? Yaitu ini. Kita klik untuk Webpic ini ya. AI presentation maker Webpic. Saya klik di sini. Ya, sama Bapak Ibu, mohon izin. Jadi untuk kita tetap harus login juga menggunakan email kita. Ya, jadi kalau kita menggunakan langsung nanti tidak tersimpan. Sehingga ketika selesai nanti apa yang kita nanti mungkin bisa hilang dan seterusnya. Saya akan login dulu. Login ya. Oke, karena saya sudah pernah menggunakan login ini, kalau nanti akan login Google, karena saya menggunakan ini, maka saya klik ini. Ya, saya klik, maka saya akan masuk di sini menggunakan ini email saya. Bebas emailnya, tidak harus email nama, mungkin punya email yang beda, silakan. Ya, jadi kecepatan dari hasil ini juga tergantung dari
dengan masing-masing Bu ya. Jadi kadang mungkin agak lambat atau apa dan seterusnya. Ini sudah masuk dan ini project saya yang sudah pernah saya buat. Jadi ketika deadline waktu saya harus mengajar, saya tidak punya materi yang bagus, maka saya sudah langsung membuat yang sudah ada ini. Nah, ini Bapak Ibu. Ini yang pernah saya buat, tersimpan semuanya di sini. Ya, ini jadi seperti ini. Nah, kegiatan-kegiatan ini tentunya kita tidak jauh beda dengan PowerPoint. Ya, dari sini sebelum saya lanjutkan, ada yang ditanyakan? Oke, kayaknya sudah paham semuanya. Oke, lanjut. Nah, sini. Oke, saya ke new project ya, Bapak Ibu ya. New project. Nah, klik sini ya. Di sini adalah kita akan memilih apa nanti, apakah menggunakan kertas ya A4 atau apa. Tapi saya concernnya adalah di general presentation. Ya, jadi ini silakan ya. General presentation. Oke, saya klik di sini. Saya tidak mengubah apapun, ini masih normal, semuanya masih normal. Nah, dari sini adalah ini hasil yang akan kita berikan. Ini adalah beberapa template yang sudah disiapkan, mau modelnya seperti apa. Ini adalah kalau orang-orang seperti saya yang tidak bisa membuat desain membuat desain materi yang bagus, ya saya menggunakan ini. Biasanya saya hanya menggunakan pokoknya PowerPoint itu putih gitu aja. Tapi kan kadang-kadang mahasiswa itu juga bosen gitu loh. Kalau nggak ada gambar yang membackup sehingga menjadi baik nantinya. Oke, di sini ada template, ada teks, ada elemen, ada foto dan upload dan seterusnya. Udah, saya tidak konsen di sana karena waktunya juga terbatas. Saya langsung ke AI presentation. Saya klik di sini. Ya, sudah. Jadi ada cari Bapak Ibu ya di bawah ini AI presentation. Ya, Bapak Ibu kalau nanti untuk link untuk recordingnya ini kami masukkan YouTube dan kami akan berikan linknya. Mohon bersabar karena gini nanti setelah kegiatan ini tentunya rekamnya juga butuh waktu sehingga nanti baru di-share ke YouTube insya Allah sore atau malam nanti kami share-kan ke Bapak Ibu. Nah, ini kita ambil di presentation Bapak Ibu ya. 38. Nah, kita coba. Sudah jadi ini. Nah, ini ada topiknya berapa, tone-nya seperti apa, bentuknya seperti apa, bahasanya apa. Cuma bahasa Indonesia, bahasanya tidak ada yang bahasa Indonesia, Bu. Yang mendekati bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Malah bahasa Jawa yang ada gitu loh. Nah, saya nggak tahu ini kok ada bahasa Jawanya gitu loh. Nah, ini. Mohon maaf, Pak. Kalau bertanya boleh, Pak? Boleh, silakan. Ya, itu yang di menu tadi, itu kan tempat saya kok tidak komplit ya. Itu di bawah itu kan, paling bawah itu kan all. Di atasnya itu AI presentation kok nggak muncul tempat saya. Jadi langsung habis tool itu atasnya langsung upload itu. Oh gitu. Yes, nah, ini kadang-kadang yang ada miss di sini. Lah saya kemungkinan masih belum Pak. Bapak kan baru ya, baru generate sekarang. Pak bantu jawab Pak. Oh, Itu diklik toolnya nanti keluar Pak AI presentation. Jadi suruh ngeklik toolnya. Oh gitu. Nanti Oh ini sebelah kanan tuh muncul ya. Terima kasih Pak. Oke, makasih. Kadang-kadang saya bingung juga ya Bapak. Oh ya, terima kasih. Ya muncul. Oke. Ya, sudah. Nah, oke. Jadi bisa dibantu. Nah, kita AI presentation ini. Oke. Jadi langsung create ini Bapak Ibu. Nah, topiknya apa? Ya, misalnya saya pembuatan ini yang sudah pernah saya buat, pembelajaran berbasis AI misalnya. Ya. Peak-nya ini maksimal 18 Bapak Ibu. Ada yang bisa 20, ada yang 18 silakan. Tone-nya adalah model apa, formal kah atau yang apa dan seterusnya. Saya pilih yang formal aja. Ya, language-nya kita pilih yang mendekati ya. Mendekati bahasa kita yaitu bahasa Melayu. Nah, oke. Nah, setelah itu kita pilih stylenya. Style yang akan digunakan yang mana misalnya. Oke, saya misalnya menggunakan yang ini. Ya, sudah. Setelah itu nih, generate AI presentation. Iya, generate presentation.
Ya, ditunggu ini. Tadi sama kecepatan dari masing-masing ini adalah dari jaringan. Ya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu kita cek sudah. Jadi ada 15 halaman. Ya, transfer 1, 2, 3, 4 atau kita presentasikan sama. Ya, ini. Jadi sudah langsung ya Bapak Ibu, kita tinggal memperbaiki. Ya, tetap walaupun sebagus apapun AI masih lebih bagus kita karena kita juga bisa mengedit secara langsung di sini. Mungkin tidak sesuai atau kurang baik, maka kita bisa mengedit nantinya gitu ya. Ini nanti ketika di-download bisa dalam bentuk JPG, bisa bentuk dalam bentuk PDF, tapi tidak bisa berbentuk dalam PPT. Berarti kita convert nanti ke PPT. Ya ini, terus ini dah. Ya ini alat pembelajaran AI, kecerdasan dan seterusnya. Ya penggunaan AI dalam penilaian. Ya. Ini sudah. Ini aduh. Coba bentar, ini ada yang ramai ini. Oke. Ya ini AI inovasi. Nah, sudah jadi Pak Ibu. Kalau selesai. hasilnya kosong gimana Pak? Ya, maksudnya gimana Pak? Belum berterisi narasi. Oh gitu. Bisa di share screen Bapak? Karena saya kadang tidak memahami itu. Coba Bapak bisa share screen yang bertanya tadi. Ya, tadi ketika kosong saya regenerate ulang. Oke. Saya muter ini mesin. Oke, nanti. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, jadi ini seperti ini Pak Ibu. Nah, ketika selesai, ya sudah kita escape lagi, kita kembali lagi ke. Nah, ini kan sudah kita langsung kalau kita melihat hasilnya sudah kita download. Nah, download ini bisa bentuk ini Pak Ibu ya. Bisa bentuk PDF dan seterusnya. Karena kita akan menjadi PPT, maka kita download dalam bentuk PDF dulu. Ya, ada. Ya, ini. Ya. Ya, tunggu Pak Ibu. Nah, sudah. Kita lihat download komplit di sini ya. Nah, saya buka di sini. Ini bentuk PDF-nya. Oke. Open with. Gitu. Ya, mohon bersabar ya Bapak, karena memang kadang-kadang agak lambat. Masih tetap kosong ini Pak, saya Pak. Oke Bapak, coba di share screen Bapak, kalau belum. Nah ini. Oh sebentar, student well-being, oke, Ya. format, language-nya auto Pak. Iya auto ini. Terus style ya, udah enggak apa, ke bawah Pak, ke bawah. Enggak bisa ini Pak, sudah Pak. Stylenya enggak bisa sudah. Coba di tools dulu coba tadi, kayak punya. Itu.
Mm-mm. Coba AI translator dulu, Pak. AI translator. Oke. Translate. Nggak bisa ya kok. Ya. Klik translate. Coba ya, Pak. Coba sekarang ulangi lagi, Pak. AI presentation, Pak. Ya, student well-being, formal, fix 8. Ini ada yang bisa bantu, Pak? Karena kadang saya tidak pernah menemukan hal ini gitu loh. Kadang-kadang Coba tadi Pak. buka teksnya, Pak. Apa mungkin pilihannya tadi, Pak? Kan ada beberapa pilihan gambar di dalam slide Makanya tadi. coba Pilihnya template dulu, kosong. Pak. Template coba. Tadi notifikasi errornya itu tentang terlalu banyak teks yang dimasukkan. Oh, gitu. Oh, maksudnya gimana itu? Coba dibantu, Mas. Coba di new project aja dulu. New project? Ya, langsung Pak bawah, generate presentation, Pak. Iya. Nah, sudah itu, Pak. Berarti pilihannya general presentation, Pak ya. Oke. Terus AI present ya. Terus milih itu. Bawah, milih bawah. Create ya. Ya sudah diisikan student well-being, Pak. Oke. Oh, stylenya baru muncul ya? Iya, ya memang harus harus Ya, itu. di stylenya, Pak. Stylenya misalkan ini ya. Ya, betul. Terserah panjangan yang mana mau di. Baru kemudian generate AI. Koneksi itu berarti tadi, Pak. Iya. 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 Ya, permasalahan itu kadang hadirnya seperti ini, Pak. Yang tidak pernah saya dapatkan, nah itu dapatnya di sini. Oke, terima kasih Bapak dan teman-teman. Oke, kita lanjutkan dulu Bapak Ibu. Oke, mohon ya. Saya lanjutkan lagi terkait dengan tadi hasil saya apa ya? Bentar. Saya buka tadi Webpic Transformation. Oke. Saya share lagi ya, Pak. Iya, Pak. Oke. Nah, ini kan Bapak Ibu hasilnya berbentuk PDF. Nah, tentunya kadang-kadang kita harus mengisi nama atau di sini Bapak Ibu. Harus saya beri nama. Ya, kalau dari sini pun bisa sih langsung mungkin langsung kita edit ya. Kita berikan nama di sini. Oh, tidak bisa. Kadang bisa diberikan. Kita harus mengubahnya menjadi PPT dulu. Nah, makanya tugasnya nanti kalau Bapak Ibu katakanlah ya udah saya bisanya seperti ini, ya sudah kirimkan ini aja enggak apa-apa di form yang diberikan tadi. Karena maksimal 5 kan. Pak Himawan mintanya bentuk screenshot, Bu Jovi mintanya screenshot atau PDF. Nah, saya bisa PDF, bisa PPT silakan. Kalau saya bisanya hanya ini Pak, ya silakan. Nih, jadi ini selesai baru kita berikan. Saya mau rubah menjadi PPT dulu. Mungkin bisa digunakan. Apakah ini bisa nanti menjadi PPT yang bisa kita edit? Nah, kita lihat Bapak Ibu. Karena bisa jadi di tempat panjenengan, di tempat Bapak Ibu tidak bisa dirubah. Gitu. Oke, saya akan kembali ke ini. Bentar. Ini saya akan ini ke Google ya Bapak Ibu ya. Yang kelihatan di layar Bapak Ibu apa sekarang? Definisi kecerdasan buatan, Pak. Oh, yang ya. ada gambarnya. Masih presentasi. Oke. Ya. Saya stop. Ya, saya karena ini aja lah saya share screen-nya advance ini aja biar enak. Nah, jadi saya bisa balik ke sini lah. Jadi biar enak. Nah, oke, saya kembali ini. Saya sekarang mau mengkonvert dulu dari PDF ke PPT. Ya kan begini. Pakai Nitro langsung bisa. Ya Nitro bisa, kadang tidak bisa nih. Nah, ini bisa pas kebetulan. Tapi sebagian Bapak Ibu juga boleh punya Nitro tidak bisa diedit kadang-kadang. Kemarin ada nanya terkait dengan sertifikat Pak, bisa enggak gelar saya menjadi S.PD itu menjadi S.PD kecil. Nah, sebenarnya bisa menggunakan PDF menggunakan Nitro. Tapi kadang ada yang tidak bisa. Kalau ini bisa saya mengedit bisa, Ibu. Saya tambahkan bisa. Ya ini, monggo silakan kalau punya
PDF yang bisa yang bisa mengedit. Tapi kalau katakanlah ada beberapa Bapak Ibu yang mungkin belum bisa mengedit, sehingga saya berikan saran ini. Maaf, mohon tanya Pak. Nggih. Kalau mau mengganti foto itu prosesnya bisa itu ya? Berarti foto yang kita punya di-upload gitu ya Pak ya? Foto ini, Bu? Ya, misalnya Iya. nanti dalam PowerPoint tadi Iya, kan bisa di-copy, ditempelkan, Bu. oh gitu ya. Nggih. Jadi yang sudah ada dari Webpic tadi itu kita Nggih. hapus, kemudian Bisa. diganti dengan yang kita Bisa. mau taruh gitu ya Nggih. Pak. Ini mau saya hapus, Bu, misalnya. Hilang, Bu, dah. Ya, maksudnya Nah, gitu. ya bisa. Bisa Nggih. ya. Bisa. Baik. Oke, saya lanjutkan dulu. Webpic Transformation. Nah, ini ketutupan karena Webpic. Ya. Ya, ini prosesnya menunggu dipindah ke PowerPoint. Sudah selesai. Ya, sudah. Kita klik. Ya. Ya. Ya, kita enable ini. Ya. Sudah Bapak Ibu, kita tinggal menambah. Saya berikan di sini apa ya? Saya tambahkan nama saya mungkin. Misalnya gini. Misalnya begini, Bu. Dan menambahkan yang lain, termasuk gambar tadi Bu ya. Saya rubah gambar apa gitu, silakan. Kan bisa kan, di copy, ditempel gitu Bu. Selesai Bu, udah. Nah itu, ini yang nanti yang panjenengan kumpulkan di link drive-nya, di Google Form-nya. Ya. Atau mungkin ditambahkan, nggih. Izin bertanya, tadi dari PDF yang sudah kita download untuk dirubah ke PPT bagaimana, Nje? Oke, saya ulangi Bu ya. Jadi saya harus membuka dulu ini Bu. Kita manfaatkan untuk yang Google-nya Bu ya. Kita buka Google. Kita berikan tulisan convert Bu ya, merubah, convert. Baik dari PDF ke Word, PDF ke apapun bisa Bu. Ya, karena kita ingin merubahnya dari convertnya adalah dari PDF kan, PDF ke PPT, maka convertnya yaitu PDF to PP. Biasanya kalau sudah pernah ditulis berarti ada di sini. Sini sudah ada. Langsung PT. Sudah, kita pilih yang mana? Biasanya yang paling atas yang paling sering digunakan oleh orang-orang di dunia Bu ya. Jadi ini berarti yang I love PDF ini yang sering digunakan oleh mereka. Yang bawah juga boleh dan seterusnya. Jadi saya klik ini. Ya. Setelah itu saya pilih Bu, dipilih PDF file yang mau digunakan. Nah, kita klik mana misalnya. Kalau karena kebetulan ini Webpic, contoh lagi ya ini. Ya, setelah itu saya pilih yang open. Udah, kita convert Ibu, convert to PPT. Ya, download Ibu, Bu.
Bapak Ibu download PPT. Nah, nanti akan kalau menggunakan Google Chrome dia akan langsung terdownload di sini. Hasil downloadnya kita buka. Nih. Langsung kita buka begini atau kan langsung klik ini Bu ya, terserah. Nah. Ya. Ini yang saya lakukan ketika saya sudah kalau orang bilang itu sudah mentok ya Bu, di pikiran itu apa ya materi yang saya berikan ini. Jadi ini saya juga mencari, termasuk ada gambar-gambarnya dan seterusnya. Ya, tetapi nanti kalau seperti ini Bu, kadang-kadang ini harus kita ubah ini ya, karena ini adalah kalau saya bilang dua huruf itu ditempelkan supaya bentuknya berbeda nanti. Bentuknya berbeda seperti ini Bu. Nah ini loh, jadi tebel begini itu nanti kalau udah diproses, di convert ke PPT nanti akan double ini. Ini harus dihapus dan seterusnya. Ya, begitu Ibu. Nah, oke. Ya, ada yang lain yang ditanyakan? Ya. Tadi mau masuk ke awal PPT-nya di Google itu kliknya apa dulu? Gimana Bu? Tadi mau masuk awal di Google itu kliknya apa dulu nih? Oh, Google. Iya Pak. Oh, nggih. Jadi gini. Sebentar. Saya klik dulu Google Bu ya. Kalau memang ini Bu ya, Google sekarang nggih. Ya. Nah, langsung ketikkan Webic Presentation. Ya, klik. Nanti sudah ada kita pilih. Pokoknya nanti webic.com Bu, pokoknya di situ. Kayaknya udah ada yang ngantuk ini. Harusnya kita sudahi dulu, Pak Ibu. Oke. Izin bertanya, Pak. Nggih, apa? Untuk tugas nanti yang diupload itu dalam bentuk PDF-nya? Monggo. Atau bagaimana? Ibu kalau sekedar membuat Webic selesai berapa slide, di-download, langsung diupload tugas silakan. Mau diedit dulu dalam bentuk PPT dikasih nama apa silakan. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Nanti untuk nama filenya, misalnya ini, misalnya namanya Budi ya misalnya, atau Wati misalnya, karena Budi itu biasanya saudaranya Wati. Misalnya Wati tugas Budi misalnya, Wati underscore tugas Budi jadi. Atau nanti kalau yang Wati underscore Jovi misalnya, berarti tugasnya Bu Jovi ya. Wati underscore Himawan berarti tugasnya Mas Himawan. Begitu. Jadi kami bisa mengecek tugas-tugas itu dengan ini tugasnya dari Wati gitu. Begitu Bu ya. Jadi kalau tugas saya dalam bentuk PDF boleh, dalam bentuk PPT boleh, silakan. Ya. Begitu Bapak Ibu, mungkin yang bisa kami sampaikan untuk kegiatan kita hari ini. Kegiatan kita tinggal hari besok jam 9 Bapak Ibu ya. Nanti akan diberikan oleh Pak Reli ya. Nah, terus Bu Ratna dan nanti Bu Sari. Itu tidak kalah hebatnya untuk materi juga. Ya. Oke, begitu yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Dan yang sudah ahli mungkin bisa digunakan. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Pak Reli. Monggo. Ada waktu nambah info, Pak. Baik, terima kasih Pak Budi Tri Cahyono. Alhamdulillah Bapak Ibu, rangkaian kegiatan hari ini telah berjalan dengan lancar. Jadi bisa kita simpulkan bagaimana penjelasan rinci tentang AI digunakan dalam pembelajaran. Tentunya ini menyangkut terkait dengan personalisasi pembelajaran, kemudian pembelajaran mandiri, evaluasi dan umpan balik secara otomatis, pengajaran dan dukungan guru dalam memanfaatkan AI. Jadi AI ini juga bisa membantu guru dalam pembelajaran kolaboratif, kemudian analisis prediktif, dan tentunya mendapatkan pengalaman pembelajaran yang sifatnya imersif. Demikian Bapak Ibu, jangan lupa besok hari Sabtu kita masih ada kegiatan
Ya, mulai pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, yang waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur nanti menyesuaikan waktunya Bapak Ibu. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Tetap semangat Bapak Ibu. Pak, izin tanya Pak. Izin tanya Pak, boleh? Iya, ya, boleh. Tugas hari ini kita kumpulkan hari ini bisa atau harus akumulasi dengan yang besok sekalian? Gimana Pak? Yang tugas hari ini Ya. kan sudah jadi, kami kumpulkan sekalian hari ini atau harus akumulasi dengan yang besok sekalian? Nah, untuk tugas yang besok ada sendiri Pak. Yang hari ini Berarti hari ini. ini aja ya, 3 Iya. ya Pak berarti ya. Iya, Dalam satu 3. file ada 3 ya. Betul. Oke, Iya. terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, mungkin ada tambahan dari Bu Ratna. Silakan Bu Ratna. Oke, terima kasih Pak Reli. Bapak dan Ibu, karena besok adalah sesi saya itu tentang AI untuk analisis data, biar nanti tidak terlalu lama, boleh untuk besok persiapannya adalah silahkan Bapak Ibu menyiapkan data nilai, misalnya Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu itu dosen gitu ya, atau memang misalnya kepala sekolah, siapkan data yang akan Bapak dan Ibu analisis untuk penelitian. Contoh aja nggak apa-apa, misalnya membawa data nilai siswa untuk mata pelajaran tertentu, pretest, posttest misalnya, silahkan. Jadi nanti biar tidak terlalu lama ya, nanti pas praktik datanya sudah ada. Itu aja PR dari saya untuk persiapan AI untuk analisis. Cukup Pak Budi, Pak Reli? Mohon maaf, dibuat di Excel atau hanya... Oke, baik. Pertanyaannya bagus, betul Bapak dan Ibu. Boleh Excel, boleh CFC ya. Jadi yang bisa diterima oleh AI besok yang akan kita gunakan, itu Excel, bisa. Sebenarnya PDF juga bisa sih, khawatirnya nanti, tapi akan lebih pas, lebih akurat kalau Bapak Ibu menggunakan Excel atau CFC. Ada batas minimal jumlah datanya? Tidak Bapak. Enggak. Yang penting nanti ada kolom, kemudian ada heading tabelnya, misalnya nama siswa, kemudian nilainya berapa gitu ya Pak ya. Ulangan pertama, ulangan kedua misalnya, nah itu aja, itu cukup. Nanti Dua kita data akan ya? analisis. 2 data. J, boleh. Atau kalau mau yang kompleks, Pak Teguh misalnya punya penelitian pernah ada PTS atau PTK gitu ya. Siklus 1 misalnya ada hasil ini. Kemudian siklus 2 hasil ini. Bapak Ibu AI yang besok saya akan ajarkan itu untuk Bapak Ibu yang misalnya anti SPSS, nggak bisa main SPSS, besok di AI ini. 1 detik tring, langsung jadi gitu ya. Terima kasih. Oke Bapak dan Ibu, boleh yang sederhana, boleh yang kompleks. Tokennya bisa ada lagi. Gimana? Token ada lagi nggak? Token mengerjakan Oh, proses token jalan. sudah tidak ya Pak ya. Kalau token enggak hanya digunakan untuk pretest posttest yang kemarin Bapak. Kalau yang ini nanti diunggah di Drive. Setelah Jumat ini enggak ada materi nggih Bu berarti? Praktik Bapak. Jadi karena ini workshop, materinya sudah cukup. Tidak ada materi setelah ini. Berarti praktek mandiri gitu Pak? Ya, tugas Betul. mandiri. Terima kasih. Iya. Oke. Untuk data Kak, Cukup. Ya, boleh. data Kedua kemarin apakah ada batas jumlah, misalkan 30 siswa? Oh, tidak ada batasan. Silahkan saja. Karena di penelitian single case kadang kan kita hanya 4 subjek ya. Oh, kalau single case, oke, it's nggak apa-apa kok. Kalau memang itu hanya case tertentu dan memang subjek penelitiannya sedikit ya, nggak Iya. apa-apa, bisa. Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu ada tambahan? Mas Ilmawan? Oke. Ada tambahan? Nggak ada. Mungkin untuk menutup sesi kedua kali ini kita ada sesi foto dulu ya. Jadi silahkan untuk teman-teman, Bapak Ibu semua, peserta POT Pandu Digital menyalakan dulu kameranya karena kita akan melakukan sesi foto. Karena ini mungkin saya akan berkali-kali mengambil screenshot-nya, maka agak ditahan dulu yang lama ya untuk senyumnya. Oke, kita mulai sesi fotonya. Mohon masuk, nyalakan kameranya. 1, 2, 3.
Tahan dulu. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk peserta semua atas partisipasinya ya. Jangan lupa ini nanti tugas-tugasnya dikumpulkan di form yang kami berikan di grup ya. Terakhir hari Minggu. Oke, saya kembalikan ke Pak Rewi. Ya, untuk sesi kegiatan ini nanti kita masukkan di YouTube, Bapak Ibu. Ya, jadi tunggu dulu. Nanti Mas Iman masih merecording. Nanti saya letakkan di